Saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, lebih khusus buat saya punya saudara-saudara yang ada di tanah Papua. Saya dalam perjalanan ke kebun ya, karena kita lihat sendiri situasi akhir ini kita sudah ada di hari-hari terakhir, kesukaran itu mulai terlihat. Beli minyak goreng harus menggunakan aplikasi, bensin lain-lain harus menggunakan aplikasi, bahkan bisa-bisa ke depan beras dan lain-lain semua harus menggunakan aplikasi. Jadi saya pikir tidak ada cara lain selain kita yang punya tanah, maksudnya bisa berkebun, mari berkebun ya, berkebun, karena itu mungkin akan membantu mengurangi kesusahan atau kesukaran di akhir zaman ini. Baik saudaraku, tapi sebelum saya jalan lanjutkan perjalanan saya ke kebun, saya teringat ada satu kisah yang luar biasa ya, tentang bagaimana kita ketika percaya kepada Elohim Israel, maka kita pasti diberkati. Sebab Elohim Israel bukan Elohim yang membiarkan kita begitu saja. Ketika kita juga mengambil bagian untuk percaya kepada Dia, maka Dia akan memberkati kita. Sekalipun masa sukar, kesulitan apapun, tapi kita akan diberkati, dipelihara karena janjinya bagi setiap orang yang mau memanggil namanya. Oke, saya ada bawa kitab suci. Saya jalan selalu saja harus ada kitab suci karena itu kekuatan saya ya. Firman itu kekuatan. Selain ada di handphone, di gadget saya juga bawa kitab suci. Saya menggunakan kitab suci yang menggunakan nama Yahweh dan Yeshua Masih. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya, bisa pesan ya. Ada di Facebook, bisa hubungi Bu Ripka dan lain-lain ya, yang bisa mendatangkan. Baik, ada satu kisah yang luar biasa di dalam kitab Rut ya. Kitab Rut ini. Hari-hari ini saya lihat marak sekali ya. Sebenarnya bukan fenomena, tapi memang sudah waktunya untuk setiap gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Elohim itu harus berakar ke Ibrani. Tapi yang saya perhatikan hari-hari ini banyak berakar Ibrani cuman sekedar pakai talit ya, cuman sekedar tiup shofar, cuman sekedar pegang bendera Israel panji ya, cuma pakai kepa dan mungkin atribut-atribut Israel yang lainnya, tapi tidak mau menggunakan nama Elohim Israel. Nah, sebenarnya ini jadi masalah. Nah, apapun yang kita usahakan kalau kita tidak mau mengenal Elohim Israel, lalu bagaimana ceritanya? Sebab kitab suci bicara dengan jelas bahwa Dialah Elohim pencipta langit dan bumi. Sudah jelas kitab suci kita mencatat. Kalau saudara beda iman dengan saya, no problem. Tapi kalau saudara satu iman dengan saya, percaya Tuhan Yeshua HaMashiach yang kita kenal dulu dengan nama Yesus, tapi nama yang sebenarnya dia namanya adalah Yeshua HaMashiach, maka kita harus tahu bahwa Yahweh, Bapa Yahweh itu adalah Elohim pencipta langit dan bumi. Nah saudaraku, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara yang berakar ke Ibrani, supaya ya ini bukan sesuatu yang mengoreksi membenarkan, tapi ini kebenaran. Artinya bahwa kalau saudara berakar ke Ibrani, ya jangan takut, jangan malu, jangan sungkan, atau jangan terlalu alergi dengan nama Elohim Israel. Karena ini yang saya lihat, semua mau begitu, mau berakar Ibrani, oke. Ada gambar-gambar Yerusalem, ada seperti kelihatan kayak Yahudi Papua, padahal nama Tuhan yang dipanggil bukan nama Tuhan Israel. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau baca baik-baik Bapak Ibu. Di dalam Rut pasal 1, ini ada kisah yang menarik di mana Naomi ya dengan suaminya ya Elimelek, Mahlon, Kilion, kedua anaknya waktu sampai ke Moab melarikan diri dari kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Padahal sebenarnya menurut catatan tradisi para rabi bahwa tradisi mencatat bahwa Elimelek itu bukan orang miskin. Elimelek itu adalah orang yang sangat diberkati. Kekayaan yang diberikan bapaknya kepada dia itu sebenarnya kekayaan mencukupi 10 tahun masa sukar. Tetapi karena mungkin didesak, ada banyak warga yang datang meminta bantuan kepada dia, akhirnya dia kabur bersama istrinya dan kedua anaknya lari ke Moab, ke tempat yang tidak boleh dia harus pergi. Makanya betul sekali kita mesti mencatat Elimelek mati di sana, Mahlon dan Kilion mati di sana, dan tinggal Naomi dan kedua menantunya, anak mantu. Nah, saudaraku, oke, saya tidak bahas tentang itu. Itu saya pelajari dari beberapa catatan tentang
kehidupan Elimelek dan Naomi dan Ruth dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Saya mau bahas secara singkat untuk saudara. Nah, Bapak Ibu, sorry kita pindah lokasi sedikit karena tadi agak panas. Oke, saya lanjut. Jadi kita pelajari ada rahasia besar dari Orpa dan Ruth ya, yang mungkin nanti akan berbicara tentang kita orang Goyim ya, yang juga menyembah Elohim Israel. Saudara, dari dua orang wanita ini, Ruth dan Orpa ini, ada pelajaran besar yang kita bisa lihat. Ketika tadi kita lihat ayat yang 14 tadi mengatakan bahwa maka mereka menyeringkan suaranya dan menangis lagi, lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Perhatikan, Ruth ya tetap berpaut pada Naomi, berpegangan tangan, ikut dengan Naomi, sementara Orpa hanya mencium, dan ayat 15 mengatakan dia kembali kepada bangsanya dan kembali kepada ilah-ilahnya yang lama ya. Jadi saudara, ada satu momen yang luar biasa ya, yang dua orang ini menjadi contoh bagi kita. Karena hari ini yang saya lihat seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, ada gerakan back to Jewish root, back to Hebrew roots, akar Ibrani yang sedang berkembang hari-hari ini. Tapi anehnya mereka alergi dengan menyebut nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach ya. Walaupun saya lihat sebagian sudah mulai, tapi masih banyak. Bahkan ada gereja-gereja yang otomatis total tidak mau ya. Nah, sekarang perhatikan, bagi gereja yang tidak mau, juga bagi gereja yang sudah mau tapi masih setengah-setengah, saya bicara, lihat, perhatikan baik apa yang dilakukan oleh Orpa. Orpa di ayat 14 dari kitab Rut pasal 1 ini hanya mengatakan dia cuma sekedar mencium Naomi lalu berbalik ke bangsanya, kembali kepada ilah-ilahnya yang lama ya. Saudara, Orpa bukan tidak tahu Tuhan yang disembah oleh Naomi ya. Orpa tahu 10 tahun mereka sudah hidup sama-sama di Moab, dan dia mengenal betul bagaimana kehebatan Tuhannya, Elohimnya Naomi. Dan waktu mereka berdua ikut Naomi keluar, hanya Ruth yang mengambil keputusan untuk mengikut sungguh-sungguh. Tadi kita mesti bicara dengan jelas, Orpa cuman sekedar mencium. Ada banyak gerakan yang hari-hari ini, ya yang penting bisa pakai talit, ya yang penting bisa pakai kepa, yang penting bisa punya shofar, bisa tiup shofar, yang penting bisa kelihatan kayak keyahudian sedikit, yang penting bisa sabat. Itu bukan masalah itu. Masalah terpenting yang menjadikan Ruth diberkati itu adalah Ruth ambil keputusan untuk berpaut ikut. Dan di ayat yang ke-16 di sana dikatakan Ruth bilang kepada Naomi saat Naomi suruh Ruth untuk kembali. Ruth bilang begini, jangan suruh aku balik ikut. Kembali kepada kehidupanku yang lama. Kemana engkau pergi aku ikut, di mana engkau tinggal aku tinggal. Bangsamu Amehi ve Elohaik Elohai. Bangsamu adalah bangsaku, Elohimu adalah Elohimku. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, kita tidak bisa mencontohi kehidupan Orpa. Jangan bilang, itu kan masih begini. Alah, tidak usah terlalu kayak orang-orang Ibrani. Bukan, ini soal iman, soal emunah, soal faith, soal iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkaribani percaya sama siapa? Ketika kita berprinsip seperti Orpa, maka kita cuma sekedar mencium, tidak beda dengan Yehuda yang hanya cuma sekedar mencium Yesus tapi punya niat yang lain. Nah, tidak beda juga dengan Orpa yang hanya cuma sekedar mencium tapi kembali kepada ilah yang lama. Hari ini firman ini mungkin turun, dafar ini turun meneguhkan kita supaya akar kita jelas. Ya, seperti apa yang Ruth bilang secara singkat, saya bicara tidak bicara lama ya. Kalau saudara mau bicara lama nanti kita diskusi ya. Jadi singkat saja bahwa kita harus berprinsip seperti Ruth. Amehi ve Elohaik Elohai. Tidak hanya pindah tempat tinggal dari bangsa Moab ke bangsa Israel, Bethlehem, tapi dia bilang Tuhan yang kau sembah, Elohim yang kau sembah juga saya sembah. Siapakah Elohim Israel? Jelas, Yahweh, dan Mesias itu adalah Yeshua. Jelas sekali saudara. Ketika saudara berdoa memberkati Israel, pertanyaan saya, nama apa yang saudara pakai? Sebab tidak mungkin berkat itu turun dengan nama lain. Bilangan nama 24-26 jelas dalam versi bahasa Ibrani mengatakan Yevareka Yahweh veyish mereka, Yaer Yahweh panaf eleka fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka veyasem leka shalom. Nama Yahweh yang diperintahkan untuk diletakkan di atas bangsa Israel saat Aharon memberkati bangsa Israel, Bani Israel. Jadi saudaraku, kalau berakar Ibrani bukan cuma sekedar atributnya, tapi nama Tuhan juga diakui. Jadi
Sopalergi, bagi saudara yang mungkin belum mengenal, jangan berkata-kata kalau saudara tidak tahu. Saudara belajar lagi berakar ke Ibrani itu sangat penting. Kenapa penting? Saat Rut mengambil keputusan mengatakan Amech Ameki ve Elohai Elohai, dari dia hadir Raja Daud, dari dia hadir Mesia yang kita sanjung-sanjung sekarang, Yesua, itu udah hadir dari Rut. Keputusan Rut untuk ambil bagian ke sana. Rut bukan orang asli Yahudi, bukan orang Israel. Rut dari bangsa Moab, bangsa kafir, Goyim. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya dari bangsa Goyim. Mari berakar ke sana, bukan cuma setengah-setengah sekadar mencium, merasakan. Yang penting bisa tiup shofar, yang penting bisa pakai talit, yang penting bisa pakai kepa, yang penting nyanyi lagu-lagu Ibrani. Oh no, bukan itu. Ini bukan masalah sekedar cuma tahu Israel, Yerusalem, ya, tapi menyembah Tuhan yang benar, yaitu Elohim Israel. Jadikan Elohim Israel juga Elohim kita. Kalau saudara jadikan itu, saya percaya Bapak Yahweh Elohim Israel yang memberkati Ruth, yang memberkati Naomi, yang memberkati bangsa Israel, pasti memberkati. Begitupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Ya, salam penginjilan, Bapak yang memberkati. Sampai berjumpa pada video-video lain selanjutnya. Dari saya, More, Pastor More Yesayahu Alfred B. Sanggeu, ya, yang menyapa dari kota Biak. Biak, Bapak Yahweh, andalan kami. Saatnya kota Biak dipulihkan karena mengembalikan nama Elohim Israel dan juga memelihara Sabat yang dipelihara, ya, oleh para leluhur kita sebelum-sebelumnya. Karena hari Sabtu dalam bahasa Biak itu artinya menaisu, berarti berhenti. Haleluya. Biak, Bapak Yahweh andalan kami. Sampai berjumpa. Bye. Baruk Yahweh.